Tambahan acara selanjutnya yaitu pembekalan sesi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Baharu dengan moderator Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Rahman. Kepada beliau kami aturkan. Kan langsung nanti kan. Moderator memang di tengah. Hah? Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini mari kita awali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua pada malam hari ini dilimpahkan ketenangan, ketenteraman, kejernihan, sehingga apa yang akan kita peroleh pada malam hari ini akan bisa kita sikapi dengan jiwa yang bersih pula, sehingga kita dapat menyebarluaskannya ke masyarakat kita, sehingga masyarakat kita juga bisa menerima dengan tenang pula. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita sampaikan buat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini setelah tadi kita mengikuti acara pembukaan, maka mengingat waktu yang masih tersedia, kalau kita disepakati pada malam hari ini kita akan selesaikan sampai jam 11 malam. Sepakat? Sepakat. Itu sudah masuk dengan penyajian dan tanya jawab. Oke? Oke. Jadi kita kalau berlama-lama sampai pagi, besok pagi mungkin masuk lagi kan. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan mendapatkan penyajian ya dari Bapak Profesor ya, Bapak Muhammad Baharun ya, SH, selaku Ketua Komisi Divisi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan ya, Majelis Ulama ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau akan memberikan materi pada malam hari ini ya sekitar sejarah gelap Syiah. Nah, ini yang harus kita, bagaimana sejarah gelapnya dalam perkembangan Islam kita ya. Dialah membuat malapetaka dalam proses perjalanan Islam ini. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor. Namun bagi Bapak supaya ada kelonggaran waktu santai ya, yang akan ngopi silakan bawa kopi di meja ya, ada snack juga ada ya, di belakang sana masih ada. Jangan kaku nanti, silakan. Tapi kita ikuti serius, santai serius. Kemudian pada kesempatan ini sebelum Pak Profesor menyajikan, perlu saya sampaikan aturan main kita dalam berdiskusi. Jadi kita bertanya jawab. Saya ingin jangan seperti pertemuan yang kita di PIH, Pusat Informasi Haji ya. Kita punya tata krama yang sopan, menunjukkan seorang muslim yang perlu diteladani ya. Ini perlu. Jadi mohon nanti yang akan bertanya ya, kita awali dengan mengenal diri lah. Saya nama ini, dari organisasi ini, jabatan saya ini. Nah, jadi kan enak kita. Kemudian pertanyaan itu jangan ngelentur sana kemari, cukup to the point sajalah. Kita arahkan kepada fokus kita hari ini. Jadi kalau kita ngelontor sana kemari, teman kita juga mendengar, teman kita juga ingin bertanya. Jadi bagi-bagilah informasi ini supaya teman kita juga bisa bertanya, jangan kita borong sendiri. Nah, ini kode etika yang perlu kita sepakati dulu. Kemudian pada malam hari ini semua kita punya hak nanti untuk mengajukan pendapat, kemudian untuk memberikan informasi seputar perkembangan Syiah ini.
Ini kita beri waktu mengajukan pertanyaan itu paling lama 2 sampai 5 menit. Oleh karena itu gunakanlah kalimat-kalimat yang efektif ya, yang efisien, sehingga kita bisa berjalan waktu yang singkat ini secara baik. Jadi apa yang akan kita bahas pada malam ini akan selesai dengan baik pula. Saya kira itu untuk perlu kita sepakati yang menjadi pegangan kita. Kemudian saya sebagai moderator ini adalah merupakan pintu masuknya ya. Sanggahan pertanyaan harus lewat melalui moderator. Saya kira begitu. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan paparan ya season pertama ini dari Bapak Profesor yang akan mengambil tema sejarah gelap Syiah. Bagaimana perkembangan Syiah ini, dari mana mulai kata Syiah ini muncul sampai sekarang menjadi, ada yang mengatakan itu mazhab. Kalau saya bukan mazhab, sudah berbeda dengan fikih-fikih yang ada. Sudah malah kepada bukan lagi mengarah kepada tauhid akidahnya, tapi kalau lihat tadi uraian-uraian cerita-cerita para kiai-kiai mereka itu sudah mengarah kepada syirik ya, menuhankan manusia. Mari kita ikut bersama pengarahan yang akan disampaikan paparan pertama ini oleh Bapak Profesor. Kepada Pak Profesor kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tunaffadun niyatut thayyibat wa bi aunihi tatanazzalul barakatu war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihil bararatit thiqat wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil ulama al-a'izza wa jami'il hadirin al-hadirat jami'an, para ulama khususnya Ketua Majelis Ulama Kota Batam beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Dewan Dakwah Kota Batam dan jajarannya, serta para ulama lainnya, para kiai, para ketua atau wakil ormas-ormas Islam se-Kota Batam yang berbahagia. Pada hari ini saya diminta untuk memberikan pembekalan kepada kader-kader muda dari organisasi-organisasi Islam, yang ini merupakan kelanjutan dari seminar dan sosialisasi buku Majelis Ulama beberapa waktu yang lalu di Kota Batam. Sesungguhnya saya kaget ketika saya tanya berapa jumlahnya yang ikut ini. Ya sekitar 150 sampai 200 dari panitia. Saya bilang, namanya pembekalan khusus itu jangan banyak-banyak, sehingga memberikan kesempatan secara merata kepada peserta pembekalan ini nanti biar lebih efektif jalan. Kecuali kalau seminar atau sosialisasi itu memang tidak dibatasi, itu biasa. Tapi kalau untuk pembekalan khusus itu saya cenderung seperti yang terjadi di Kota Bandung dan lain sebagainya, itu sebaiknya tidak lebih dari 40 kalau menurut saya itu. Sehingga dari 40 kader itu nanti ada, saya sudah sampaikan pada panitia tadi, ada penugasan untuk menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan, sehingga masing-masing apa menurut pikirannya tentang mut'ah, tentang imamah, sehingga dari situ nanti bisa didiskusikan lebih dalam lagi, bukan oleh saya tapi oleh panitia, untuk menindaklanjuti persepsi yang sama dan pemahaman yang sama mengenai masalah Syiah ini, sehingga tujuan untuk kaderisasi dan pembekalan ini bisa tercapai. Saya harapkan seperti itu. Lain seperti sosialisasi kemarin ya, harus dibatasi memang. Umumnya maksimal 40 gitu. Baik saudara-saudara sekalian, rupanya seminar dan sosialisasi di Kota Batam ini membuat Syiah Rafidhah itu marah betul. Beberapa waktu yang lalu di Kota Bandung mereka mengadakan tandingan untuk menghujat Majelis Ulama yang mengeluarkan buku ini. Mereka menyebut nama-nama
nama Majelis Ulama Jawa Barat, dan disebutkan di sana hadir nama-nama itu, ternyata tidak ada, bohong belaka. Dan ketika kami telepon di Majelis Ulama Jawa Barat, kami nggak tahu menahu tentang itu. Jadi hati-hati, Syiah mungkin juga membawa-bawa nama-nama Majelis Ulama, mungkin juga nama saya, tapi tidak pernah dihubungi. Tapi mereka di dalam acara itu pasti ada penghujatan terhadap Majelis Ulama. Jadi ini reaksi mereka, ini menunjukkan bahwa mereka tidak enjoy, tidak senang ketika umat Islam ini mensosialisasikan buku ini dan mulai mengarah kepada persatuan. Ini mereka nggak senang. Karena itu tiba-tiba saya nggak tahu bagaimana kemudian tiba-tiba Menteri Luar Negeri Iran datang ke Indonesia untuk meresmikan kilang minyak lebih cepat dari agenda yang semestinya, memberikan bantuan hibah ya, dan itu tentu ada tujuan-tujuannya tertentu. Artinya apa? Di sini saya ingin mengatakan bahwa sesuai dengan judul ini, bahaya Syiah ini memang tidak bisa dientengkan, kecuali kita harus bersama-sama mensolidkan umat ini ya, jangan sampai terpecah belah ya. Karena memang bahaya Syiah ini tidak bisa dientengkan gitu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, gelombang untuk sosialisasi buku ini, ada yang mengatakan buku Majelis Ulama ini sudah dicetak lebih dari 400.000 buku, bahkan sudah 500 buku. Tempo hari beberapa percetakan mencetak dengan sukarela gitu, tapi dibatasi supaya tidak rancu, hanya satu percetakan yang bisa melayani ini, dan Majelis Ulama kewalahan. Mestinya saya hari ini ke Manado, tapi terlalu jauh dan sudah lama teman-teman di sini sudah memplot saya di sini. Di Manado akan mengadakan, di Batam akan mengadakan, di beberapa kota di Kalimantan. Kalau Jawa Timur saya nggak perlu datang karena di Jawa Timur banyak pakar yang sudah mengerti masalah Syiah. Tapi yang di luar itu di Majelis Ulama hanya beberapa orang aja yang mengerti masalah Syiah. Jadi ini terus berlangsung ini sosialisasi buku ini, dan hasilnya luar biasa. Umat sangat senang sekali dan mendapatkan kepastian tentang Syiah itu. Apalagi sudah mengarah melalui buku ini, kita mencoba untuk mendekatkan ormas-ormas Islam yang tadinya diadu domba, yang semestinya kita harus lebih awal memahami takfiri yang suka mengkafir-kafirkan itu sebetulnya Syiah. Tapi karena ada beberapa kawan-kawan kita yang selebor, terlalu tidak koordinatif, egoisme berdakwah berlebih-lebihan sehingga melakukan pengkafiran terhadap saudara-saudaranya, ini diambil alih oleh Syiah, bahwa kita ada sebagian di Sunni itu yang takfiri dan sebagainya, dan kita diam saja. Sebetulnya yang takfiri itu Syiah. Ini harus dicermati. Tapi karena kekonyolan kita melakukan takfiri, akhirnya apa? Dituduh balik sama Syiah. Coba lihat tuh, baca buku-buku Syiah itu, dari awal sampai akhir tidak akan pernah berubah buku Syiah itu, bahwa penuh dengan pengkafiran. Jangankan kita ya, sahabat-sahabat besar aja dikafirkan, apalagi kita-kita ini sudah fiddarkil aswal indahum bagi Syiah itu. Ini baca buku-bukunya itu, kita memiliki semua buku-buku itu. Nah, kita jangan konyol ya, ikut seperti itu, akhirnya dianukan. Kemudian ada lagi saudara-saudara kita yang dalam ceramah-ceramah itu terlalu generalisasi, ini juga tidak menguntungkan. Kemarin saya ke Tegal, kemarin di Tegal itu ada pertanyaan begini, bagaimana ini pelopor-pelopor Syiah ini habaib? Saya bantah terang-terangan itu. Habaib itu punya Rabithah, namanya Rabithah Alawiyah. Itu tegas mengatakan Rabithah dari dulu sampai sekarang nggak berubah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak bisa menerima Syiah. Ada surat edarannya. Mengapa yang dijadikan ukuran itu hanya beberapa ekor orang yang sudah masuk Syiah itu kemudian digeneralisasi? Kalau menurut saya, wabah Syiah ini sudah merata, hampir semua ormas Islam sudah ada Syiahnya. Tokoh Syiah di Jawa Timur itu tokohnya persis di Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Ashmawi, Ustadz Ashmawi, sudah meninggal dia di Jember. Di Al-Irsyad ada yang masuk Syiah. Ya kenapa ini nggak disebut? Di semua ada yang masuk Syiah. Ya, ada di Muhammadiyah, ada di NU, jangan tanya lagi, ada lebih banyak lagi itu. Tapi ini masalah kita semua. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini persoalan dengan sebaik-baiknya, maka Syiah akan merajalela. Dan itu saya sering katakan bahwa Syiah akan menari-nari di atas perpecahan yang ada ini. Jadi sebetulnya seharusnya
kita memiliki kesadaran bahwa sejak tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah bersatu dalam Miawi, saya ingatkan saudara-saudara sejarah. Jadi pendiri Dewan Dakwah itu Pak ya, negarawan besar kita M. Natsir, Dr. M. Natsir, itu sudah bersatu dengan NU, dengan antara Muhammadiyah, NU dan bersatu dalam Miawi, Majelis Islam A'la. Itu artinya sejak itu sudah tidak ada lagi urusan masalah khilafiyah. Sudah harus dikubur. Kenapa harus dibangkitkan lagi itu masalah khilafiyah? Dan ini jadi sumber perpecahan. Nah, di saat terjadi perpecahan itulah al-mafahim al-haddama seperti Syiah, Ahmadiyah, Jil menari-nari di atas perpecahan ini. Ini kekonyolan kita jangan sampai terulang lagi. Sejarah sudah membuktikan ketika Miawi terbentuk, lahirlah waktu itu Masyumi. Jadi partai Islam itu satu, bukan dua, bukan tiga, bukan banyak lagi, satu. Dan walaupun hanya dibidani dalam beberapa bulan, sudah peringkat ketiga setelah PNI, PKI, kemudian yang ketiga itu Masyumi. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya seandainya PKI waktu itu tidak mencundangi Masyumi, sudah Masyumi itu sudah hampir sama dengan partainya Bung Karno, partai penguasa waktu itu. Hanya lahir beberapa bulan saja ketika itu. Kenapa ini nggak dipelihara? Kenapa kita harus pecah lagi? Saya kemarin menemukan buku Muhammadiyah itu NU, ternyata NU itu Muhammadiyah satu. VG-nya hanya berbeda karena perubahan sosial. Kita harus siap dengan perubahan sosial itu. Jadi NU Muhammadiyah itu gurunya ternyata satu. Gurunya satu, dan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu satu keturunan dari Sunan Giri juga, dari keturunannya penyebar Islam. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kenapa harus ditarik-tarik perbedaan yang sedemikian rupa? Padahal satu. Nah, kita harus siap dengan perubahan-perubahan sosial. Karena itu fatwa kita, ijtihad kita itu pada masalah-masalah sosial, bukan masalah-masalah akidah dan syariah. Itu sudah jelas semua itu aturan-aturan. Nah, jadi itulah saudara-saudara sekalian, dalam hal kita menghadapi Syiah. Masalah Syiah ini masalah paling bahaya. Kita nggak perlu lagi bicara Ahmadiyah. Ahmadiyah itu biarkan mati sendiri sudah. Nggak usah dibicarakan, mati dengan sendirinya. Tapi yang bahaya itu Syiah, karena Syiah itu ada ideologi politik. Itu Iran itu asalnya Sunni semua. Al-Ghazali itu Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi itu Sunni. Berubah ketika kekuasaan berada di tangan Syiah, maka berubah semuanya. Iran dan yang Persia itu menjadi Syiah, kekuatan politik di sana sampai sekarang. Walaupun dulu pernah di bawah Reza menjadi Syiah sekuler, tapi begitu Khomeini berkuasa menjadi Syiah yang tulen lagi, ini kembali kepada zamannya Buwaihi. Seperti itu. Jadi ini saudara-saudara, saya ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya memang ini bukan main-main, bahaya Syiah ini luar biasa. Tadi sudah diputar film di sini bahwa bagaimana menggambarkan episode ajaran Syiah. Itu aslinya seperti itu, di Indonesia belum. Karena dia berhadapan dengan mayoritas. Di sini ada proses evolutif yang tidak sekaligus begitu. Makanya sekarang disusupkan masuk ke partai-partai. Kemudian ada bantuan-bantuan. Itu saya beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh pedagang pengusaha paguyuban pengusaha keturunan Arab di Jakarta. Itu pengusaha semua, pengusaha kelas semua itu. Yang artinya proyeknya tuh miliaran, berbilang puluhan miliar tuh. Itu baru saya heran kok saya disuruh bicara Syiah. Iya, karena apa? Ini didekati oleh dubes Iran, mau diajak jalan-jalan ke Iran untuk menyambung perdagangan. Jadi bukan hanya lewat buku-buku, bukan hanya lewat ceramah-ceramah dan pengajian, tapi sudah lewat bisnis dan perdagangan sekarang ini Syiah. Jadi ini bukan main-main. Kita nggak bisa tenang-tenangan menghadapi ini. Kecuali harus dimulai dari bersatu, bagaimana kita menyelesaikan bersama-sama masalah Syiah ini. Jadi mereka kewalahan. Akhirnya saya tanya, kenapa? Itu saya nggak usah sebut namanya, di Tebet itu. Karena pertemuan tertutup. Dia bilang ini sudah didekati dengan dubes Iran. Katanya mau dibawa ke Tehran dan Qatar untuk menyambung kerjasama di sana. Mungkin ini ada hubungannya dengan investasi kilang minyak di Indonesia beberapa waktu yang lalu ketika Menteri Luar Negeri Iran datang ke sini.
Jadi ini masalah serius, masalah Syiah. Dan ini ancaman keamanan. Saya sering mengatakan, kemarin saya diundang di Kuningan. Itu satu-satunya di Kabupaten Kuningan di Jawa Barat. Itu yang mengadakan bupatinya sendiri. Jadi ada tabligh akbar, pagi harinya itu seminar dan sosialisasi buku Syiah. Saya kaget ketika masuk di Islamic Center di Kuningan yang baru itu, ternyata lebih sekitar separuh dari pesertanya itu TNI dan polisi. Terus saya katakan, kenapa itu kan? Iya, mereka perlu tahu karena ini ancaman negara. Jadi sudah tahu semua itu melalui diskusi-diskusi ketahanan nasional, mereka sudah tahu semua bahwa ini ancaman. Tapi pemerintah sangat hati-hati untuk menghadapi ini sehingga tidak terjebak dengan kekonyolan-kekonyolan yang lain. Karena Indonesia sudah terlanjur menandatangani International Human Rights, tidak mau dilibatkan dalam hal nanti kekerasan atau menghalangi orang berkumpul, menghalangi orang beribadah dan lain sebagainya. Karena itu yang harus aktif itu kita. Salah kalau kita menuntut kepada pemerintah bahwa pemerintah itu harus bagaimana pemerintah harus menyelesaikan masalah Syiah nih, harus mengapa? Nggak bisa. Sampai kapanpun tidak akan dilakukan tuh. Kecuali kita yang aktif, kita yang proaktif untuk membentengi umat ini dan mencegah penyebaran Syiah itu dengan segala upaya yang ada. Jadi jangan meminta kepada pemerintah tidak akan melakukan. Cuma pemerintah harus bekerja sama dengan ulama. Kerjasama ulama umara harus konkret, tidak boleh dalam hanya wacana-wacana saja. Kemarin juga saya katakan di Kuningan itu, kerjasama antara ulama umara itu jangan hanya sebagai lip service saja. Jadi dalam pidato-pidato ulama umara itu tidak ada gunanya. Tapi bagaimana konkret fatwa-fatwa ulama ini harus diamankan oleh penegak hukum. Ketika ada sosialisasi seperti ini, juga wajib penegak hukum itu ikut mengamankan ini. Karena dalam rangka kerjasama ulama dan umara itu. Dan negara saya kira mendukung semua sikap dari umat Islam ini. Apalagi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan populasi yang mayoritas di Indonesia ini. Yang seringkali saya katakan di dalam diskusi-diskusi di Lemhanas maupun di Wantanas itu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sebagai potensi umat ini harus menjadi perhitungan bagi negara dan penguasa yang ada ini. Sebab kalau hancurnya Ahlussunnah wal Jamaah, hancurnya NKRI. Jadi ini pasti ada hubungannya, karena potensi umat Islam itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini sudah didengar oleh pemerintah dan sudah direkomendasikan, sehingga tinggal di bawah ini bagaimana secara bottom up. Di bawah ini harus betul-betul bisa mensolidkan diri untuk menghadapi semua ancaman-ancaman itu. Bukan berarti saudara-saudara disuruh harus melakukan hal-hal yang anarki, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Kalau sudah anarki itu urusannya penegak hukum dan nanti pasti akan diproses. Tapi bagaimana hal yang pertama membentengi umat ini dari segala macam ancaman-ancaman itu, dari ancaman akidah maupun ancaman ideologi politik yang pasti akan ditegakkan oleh Syiah dalam bentuk sebuah negara yang dicita-citakan berdasarkan imamah itu. Seharusnya saudara-saudara sekalian yang hadir ini bukan narasumber, itu bukan hanya saya, yaitu pertama saya, yang kedua Ustadz Fahmi Salim MA yang insya Allah besok pagi datang dan akan memberikan materi yang lain kepada para peserta pembekalan ini. Ada juga yaitu Ustadz Thohir Al-Kaf dari Tegal. Kemarin saya bertemu ketika saya menyampaikan sosialisasi buku Majelis Ulama di Tegal, saya berziarah kepada beliau. Ini Ustadz Tahir ini termasuk orang pertama yang ketika kita belum melakukan pencegahan terhadap Syiah, ini orang pertama yang melakukan kritik-kritik keras terhadap Syiah pada tahun 80-an. Baru-baru revolusi Iran, ini orang pertama Ustadz Tahir Al-Kaf ini melakukan itu, melakukan kritik-kritik pedas. Saya pernah punya dialog pertamanya dengan tokoh perintis Syiah. Tokoh perintis Syiah, ya saya di sini mohon maaf saya nggak akan sebut-sebut nama ya, karena tidak ada gunanya. Yang penting tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah Syiah, kita nggak perlu sebut nama-nama aja. Ada tokoh Syiah, tokoh perintis Syiah dari Jawa Timur sudah meninggal. Itu juga
didebat oleh, dalam perdebatannya saya sangat tertarik sekali itu. Awal pertama orang belum kenal Syiah, umat Islam Indonesia waktu itu masih hanyut dengan euforia revolusi Iran tanpa tahu apa-apa tentang hakikat Syiah Rafidah ini. Tahunya hanya revolusi Iran berhasil, Iran paling berani menghadapi Amerika, menghadapi Rusia dan seterusnya. Orang tahu hanya itu, tidak tahu hakikat Syiah itu. Baru belakangan kurun waktu berikutnya, periode berikutnya, baru kemudian orang tahu, oh ternyata Syiah itu lain. Dan itu setelah Buya Hamka ikut diundang hadir di Iran untuk memperingati revolusi Iran yang pertama. Pulang dari sana, Buya Hamka mengatakan, kalau begitu kami dengan Syiah Iran sampai di sini hubungannya. Dan ini sebuah ajaran yang lain, beda sama sekali. Baru tahu setelah mendengar pidatonya Khomeini pada peringatan revolusi Iran pertama di Iran. Nah itu orang mulai, itu pun tidak langsung secara kontan melakukan perlawanan. Ada satu proses di mana kemudian orang tahu melalui buku-buku yang dikirim, ceramah-ceramah, mulai tindak tanduknya, itu mulai terasa bahwa ini ajaran sangat berbeda. Jadi ada proses sampai kepada mungkin puncaknya adalah sekarang ini sudah semua masyarakat tahu dan Majelis Ulama sudah secara tegas merekomendasikan buku panduan seperti yang di tangan saudara-saudara ini. Jadi yang menarik juga tentang buku ini perlu saya jelaskan juga bahwa buku ini seringkali diekspos oleh Syiah bahwa tidak semua yang ada di Majelis Ulama setuju. Ya tentu saja, karena ada yang terindikasi Syiah, hanya itu aja. Yang lainnya sudah aklamasi. Ya, saya tanpa menyebut nama, saya kira saudara-saudara dan bapak sekalian sudah tahu. Tentu saja yang nggak setuju itu yang terindikasi Syiah. Jadi itu nggak usah masuk hitungan. Kemarin terakhir ketika rapat pleno pengukuhan Ketua Umum baru pasca wafatnya Kiai Haji Sahal Mahfud, itu menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Ulama, Wakil Ketua Umum itu langsung menjabat sebagai Ketua Umum. Itu secara otomatis itu, menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga seperti itu. Tapi ada rapat pleno pengukuhan. Sebelum rapat itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang buku ini. Ada salah satu anggota pengurus bertanya, kenapa buku ini diterbitkan? Apa nggak ada cara lain? Misalnya cara lain untuk bagaimana yang mungkin dengan kata-kata atau apa? Atau pertanyaan kedua, apakah semua sudah setuju seperti ini? Langsung dijawab oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini berdasarkan persetujuan dari semua anggota pleno, mayoritas anggota pleno, dan sudah berulang-ulang dirapatkan. Hanya saja Anda mungkin nggak pernah hadir dalam rapat itu. Kemudian semua mendengar, termasuk Ketua Umum baru Bapak Profesor Dr. Din Samsudin. Kemudian sebagai penutup Pak Din Samsudin mengatakan, sudahlah kalau ini sudah menjadi kesepakatan, terus saja buku ini disosialisasikan. Jadi mulai dari Ketua Umum lama sampai Ketua Umum baru sama persepsinya, buku ini harus disosialisasikan. Dan memang akhirnya Majelis Ulama kewalahan sekarang ini. Kewalahan menerima permintaan dari berbagai pihak, dari berbagai elemen masyarakat, ormas-ormas Islam, untuk mendengar langsung, bukan sekedar baca bukunya, mendengar langsung dari Majelis Ulama mengenai buku ini. Dan dialog bersama masyarakat, termasuk sudah diadakan di Batam, di kota Batam ini dan beberapa kota lainnya. Kalau di Sumatera ini pernah kami adakan juga di Medan beberapa waktu yang lalu, bahkan dihadiri oleh Ketua Ijabi Sumatera Utara. Waktu itu juga hadir dan ternyata ya seperti yang mungkin ada yang melihat tayangannya, tidak bisa apa-apa ternyata itu. Jadi mengaku sebagai Syiah tapi tidak pernah baca bukunya Syiah. Jadi ya agak kerepotan juga menghadapi itu. Mengaku sebagai Syiah tapi tidak pernah tahu rujukannya, tidak pernah baca rujukannya. Jadi agak muskil juga itu.
Jadi nggak nyambung gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini permintaan termasuk di Kerawang kemarin. Jadi yang menentang buku ini tentu saja bisa diduga Syiah. Saya sepulang dari Batam, beberapa minggu kemudian setelah itu saya diminta mengisi di Islamic Center Kerawang. Saya pada hari Sabtu malam Ahad itu berada di Jakarta, ada rapat dan ada sosialisasi juga di situ. Malam-malam ditelepon oleh panitia. Lalu panitia mengatakan bahwa Kapolresnya itu tidak setuju diadakan ini supaya ditunda. Ini gimana? Kebingungan ya. Saya bilang saya tetap akan datang, adakan. Ini pengajian, tidak ada. Loh ini bagaimana tanpa ada apa? Tanpa ada izin gitu. Tanpa ada izin adakan, saya insya Allah datang. Saya bilang gitu. Nanti urusan polisi gimana? Urusan polisi saya nanti. Saya telepon Kapolda, tidak menjawab. Akhirnya saya SMS. Saya SMS sudah malam, mungkin malam Ahad. Saya dapat jawaban pagi hari bahwa itu ternyata ada ancaman dari ya, orang-orang Syiah. Kalau diadakan pokoknya mau dibuat rame, biar mati nggak apa-apa. Dia tinggal KTP. Biar mati nggak ada apa. Saya bilang tetap harus diadakan. Sebab kalau enggak ini jadi jurisprudensi bahwa nanti di daerah lain akan diterapkan gertak-gertak seperti itu. Akhirnya ternyata pagi-pagi saya ditelepon oleh panitia, aduh gimana ini, banyak polisi, kirim satu kompi pakai ada water cannon segala macam. Saya bilang nggak apa-apa, itu diamankan, bukan dilarang. Saya bilang. Akhirnya benar juga dia bertanya, ya ini diamankan karena orang-orang Syiah mau mengadakan demo terhadap buku ini, dia nggak setuju gitu. Nah, dan saya tetap datang ke sana dan alhamdulillah ya memang dia demo, tapi saya lihat kayaknya orang sewaan-sewaan semua itu. Dari ucapan-ucapannya, ngomongnya nggak jelas juga, itu nggak jelas, terbata-bata orang-orang sewaan. Nggak tahu, mungkin ada aktor intelektualnya di belakangnya, tapi yang main itu orang lain nggak ngerti apa-apa itu. Yang asal teriak-teriak di atas kendaraan itu dengan menggunakan corong itu. Alhamdulillah tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya di sana. Bahkan bupatinya hadir mendukung, ketua majelis ulamanya hadir, dan tokoh-tokoh masyarakat hadir, ribuan berada sampai di luar masjid itu. Ini menunjukkan bahwa antusiasme umat dan masyarakat terhadap kepastian hukum tentang Syiah ini sangat tinggi. Dan terus terang majelis ulama sekali lagi sangat kewalahan menghadapi permintaan-permintaan sosialisasi buku seperti ini. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, menurut hemat saya pembekalan ini sangat penting, karena saya dengar dari panitia bahwa yang hadir ini selain menjabat sebagai tokoh-tokoh ormas di Kota Batam, juga sekaligus khotib ya, sebagai gus mubaligh, dai muda, yang saya kira Anda semuanya ini memiliki media untuk itu. Karena itu jangan segan-segan sampaikan di media masing-masing tentang hakikat Syiah ini, sehingga paling tidak Anda bisa menyampaikan. Tidak lagi orang akan bertanya apa sih perbedaan sunnah Syiah itu. Tidak lagi ada persepsi orang mengatakan nanti sama-sama muslimnya. Jelaskan di mana letak keganjilan Syiah itu. Saya kira ini persoalan penting untuk disosialisasikan secara luas melalui media, di masjid, pengajian-pengajian dan pertemuan-pertemuan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memulai menggunakan nama-nama sekolah, nama-nama yayasan. Itu harus berani dimulai sekarang menggunakan nama-nama sahabat. Wong mereka tuh berani kok membuat yayasan Mutahari, membuat yayasan Mulla Sadra, membuat yayasan membuat yayasan Tobai. Itu nama-nama Musal Katim dan lain sebagainya. Kita kok nggak ada bikin yayasan atau sekolah yang namanya Sekolah Abu Bakar As-Siddiq, Sekolah Umar bin Khattab. Saya tertarik beberapa waktu yang lalu ketika mengundang saya itu Yayasan Ubaidah Ibn Jarrah. Ini jangan hanya di Medan saja Ubaidah Ibn Jarrah, tapi di sini mana itu? Ya ada nama yayasan Batam, nama-nama daerah itu. Ya nama daerah boleh dipakai, tapi harus didahulukan nama sahabat-sahabat Nabi.
Majelis taklim untuk ibu-ibu, jangan segan-segan namakan aja Majelis taklim Aisyah, Majelis taklim Hafsah, Majelis taklim Ummu Habibah. Ummu Habibah itu istrinya Rasul, adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi harus dimulai dari sekarang. Dengan cara begitu, ini kita sudah menutup pintu-pintu Syiah sudah. Mereka lebih dahulu sebetulnya tampil dengan menggunakan nama tokoh-tokoh Syiahnya itu, Mutahari, Mullah Sadra, kemudian apalagi itu banyak, semua yayasan-yayasan semua, nggak ada yayasan seperti itu. Di Jakarta itu kalau Anda di Otista ada masjid yang baru, itu namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Di kota saya, di komplek paling megah, di komplek perumahan paling megah di Malang, ada masjid namanya Masjid Umar bin Khattab, masjid yang sangat megah juga. Kenapa kita nggak harus begitu? Kalau ini diadakan semua nama-nama sahabat Nabi dan istri-istri Nabi itu digunakan semua, itu sudah menutup pintu orang-orang Syiah yang menginginkan semua itu terhapus nama-nama itu. Jangankan terhapus, setiap hari dilaknat itu. Seperti dalam tayangan episode-episode tadi itu yang saudara-saudara lihat semuanya tadi itu, semua seperti itu, menggambarkan bagaimana kejamnya orang-orang aslinya Syiah seperti itu. Dan itu sesuai bukunya, kitabnya. Hanya di sini nggak diterapkan. Pasti akan mereka katakan, ya kami nggak seperti itu, kami berbeda. Lah kalau Anda nggak seperti itu, Anda bukan Sunni, Anda bukan seperti itu, Anda ini siapa? Anda harus bertanya. Jangan kalau bilang la Syi'i wala Sunni, lalu apa? Nah, ini harus dijelaskan. Nah, ini yang sikap inkonsistensi itu memang melekat bagian daripada kepribadian Syiah. Ini yang harus dipahami bersama saudara-saudara sekalian. Kemudian revolusi Iran ya. Ini harus kita cermati ya. Anak-anak muda dan remaja sering tidak tahu hakikat dari revolusi Iran itu. Sekarang bagaimana mungkin Iran yang minoritas, akidah syariahnya berbeda, ideologi politiknya berbeda, tiba-tiba mengatasnamakan umat Islam seluruh dunia. Mau diambil alih, Ayatullah Khomeini itu adalah pemimpin umat Islam dunia karena berhasil meraih revolusi dan menjatuhkan Shah Reza Pahlavi. Shah Reza Pahlavi itu juga Syiah. Jadi revolusi Iran itu revolusi Syiah dengan Syiah, cuman berganti saja antara Syiah konservatif dengan Syiah modern yang dipimpin oleh Shah Reza. Mengapa Shah Reza dijatuhkan? Karena Amerika tidak menghendaki. Amerika kemudian membina Ayatullah Kashani. Ayatullah Kashani punya murid namanya Khomeini. Kashani meninggal, Khomeini yang meneruskan sampai terakhir betul-betul bisa menjatuhkan Shah Reza. Shah Reza memang asalnya ikut Amerika. Oleh karena itu Amerika pernah memperlengkapi persenjataan dan militer Iran pada waktu itu sedemikian rupa luar biasa, karena ini bisa dianggap bisa menghadapi Uni Soviet. Dibangun sehingga waktu itu sampai disebut-sebut sebagai tentara dan persenjataan Iran itu nomor 5 di dunia. Setelah Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, 5 itu Iran. Siapa yang bangun? Tentu saudara-saudara harus tahu itu. Yang bangun Amerika. Tapi ketika Shah Reza itu mulai melemah berhubungan dengan Amerika dan mulai menoleh kepada Uni Soviet, apalagi tanda-tandanya sudah jelas, Partai Komunis Soviet, Partai Tudeh diizinkan oleh Shah Reza, maka mulailah perlawanan terhadap Reza dilakukan oleh Amerika. Dan Amerika, siapapun tahu, jarang menggunakan tangannya sendiri untuk menghancurkan orang. Biasanya menggunakan tangan-tangan lain. Nah, tangan-tangan lain itulah yang akhirnya menundukkan Shah Reza Pahlavi itu, sehingga Shah Reza Pahlavi dikalahkan itu. Jadi revolusi Iran ini sebetulnya tidak lain revolusi yang memakan anak kandungnya sendiri. Ketika revolusi berhasil, siapapun tahu itu, buka di Google itu, siapa presiden pertama Iran itu. Presiden pertama Iran itu namanya Bani Sadr, yang orang-orangnya berkumis, berkacamata, itu namanya Bani Sadr. Bani Sadr itu belum genap 2 tahun jadi presiden, lari terbirit-birit karena berbeda pendapat dengan Khomeini, ke Perancis bawa pesawat. Sampai sekarang dia ngendon di Perancis. Kalau dia pulang dia mati digantung.
Karena apa? Karena PM-nya nggak sempat lari, Perdana Menterinya, yaitu Sadiq Qutbzadeh, yang tidak lain Sadiq itu adalah cucu keponaknya Khomeini sendiri, dihukum gantung. Kemudian ada lagi ketua parlemen waktu itu Ayatollah Bahesti, nggak sejalan dengan Khomeini, dibom bersama anak buahnya di parlemen. Berapa orang yang mati itu, lihat tuh di Google. Kalau bapak saudara-saudara lupa pada peristiwa tahun 80-an itu, buka aja di Google. Sehingga pers internasional itu mengatakan bahwa revolusi Iran itu memakan anak kandungnya sendiri. Ada lagi Ayatollah Syariat Madari. Itu kalau saudara-saudara belajar tentang Syiah, Syiah itu terpecah dalam dua kelompok ideologi politik yang sangat menonjol. Yang pertama adalah Usuli, yang kedua Akhbari. Akhbari itu tradisionis. Jadi yang serba dalil-dalilnya itu sepenuhnya mengambil dari Al-Kafi. Yang kedua ini Usuli. Usuli ini tidak terikat. Usuli ini ideologinya politik. Ini berbeda sudah. Kalau Usuli ini ideologi politik, kekuasaan. Jadi Syiah di Indonesia ini Usuli. Kalau dia mengaku Akhbari, bohong dia. Akhbari dari mana? Nggak ada jalurnya. Akhbari itu Syariat Madari. Kalau Syariat Madari itu tidak kepada orientasi politik, karena dia percaya tidak ada kekuasaan yang bisa ditegakkan sebelum Imam Mahdi datang. Sebelum Al-Mahdi Al-Muntadhar datang ke bumi ini tidak ada kekuasaan. Sedangkan Usuli yang dipelopori oleh Khomeini, sebetulnya Khomeini bukan mempelopori, tapi melanjutkan saja dari Bihbihani yang mencoba membuat terobosan bahwa memang Imam Mahdi belum datang, tapi kita harus songsong. Oleh karena itu yang harus menjadi imam namanya Naibul Imam. Jadi Khomeini itu sebetulnya Naibul Imam menurut versi Usuli. Tapi itu tidak ada tuh bagi Akhbari. Ini bid'ah terbesar yang dilakukan oleh Usuli, bahwa dia mengatakan bahwa ada Naibul Imam itu. Tapi bagi Syariat Madari tidak ada itu. Kecuali nanti datang Imam Mahdi, dialah yang seharusnya menjadi imam yang sebenarnya. Tidak ada naib-naiban gitu. Nah, ini sudah berbeda. Nah, karena perbedaan itu, dia mau bunuh Syariat Madari, takut masalahnya menjadi lebih krusial, lebih muskil lagi. Kemudian dia dirumahkan sampai mati ngenes itu di dekat pinggiran kota di Iran, dekat Azerbaijan tuh ada satu kota, meninggal di sana. Dan tidak boleh waktu meninggal tuh harus disembunyikan secara diam-diam. Nggak boleh ada upacara ritual seperti meninggalnya Khomeini itu. Jadi di dalam mereka sendiri itu sudah kafara yukafiru, sudah kafir mengkafirkan. Dan bagi Syiah, sebetulnya Syiah itu madhab takfiri, sedikit-sedikit mengkafirkan dia. Nah, dia dapat tumbuh di Indonesia ini karena ada beberapa oknum kita yang mencoba meniru-niru gaya Syiah. Ini akhirnya jadi pembenar. Mereka lempar batu sembunyi tangan. Loh, mereka ini yang kafir-kafirkan ini. Kamu Sunni yang kafir-kafirkan. Kami tidak. Untuk sementara terselamatkan dia dari situ. Dan itu tidak boleh terjadi. Harus kita singkap bahwa Syiah itu mazhab dan akidah takfiri sudah jelas. Baca buku-bukunya di dalam Al-Kafi dan kitab-kitab petunjuk lainnya itu. Sudah jelas kelihatan betul seperti itu. Jadi karena itu Ahlussunnah wal Jamaah harus belajar dari semua ini, jangan memiliki tradisi yang sama seperti itu. Jadi bagaimana masuknya Syiah ke Indonesia, sudah ekspansi ke Indonesia ini sudah luar biasa. Jadi sejak revolusi, mobilisasi pertama Syiah di Indonesia ini melalui dicoba test case ya, ada pemboman. Jadi terorisme pertama di Indonesia ini, sebelum ada teror-teror kecil sebelumnya yang mendahului pada masa itu, terorisme pertama dilakukan pemboman Borobudur. Pemboman Borobudur, 2 gereja di Malang dan bis pemudi yang menuju ke Bali. Yang diincar itu adalah tempat-tempat yang bisa diharapkan akan menimbulkan blow up pers secara internasional. Siapapun tahu bahwa Borobudur itu adalah simbol keajaiban dunia.
Jadi diharapkan nanti media dunia tuh meliput, dan ini akan katakan akan ada revolusi seperti di Iran, kan itu maunya begitu kan tahun 80-an itu. Kemudian gereja juga gitu, akan menunjukkan bahwa orang-orang Syiah itu tidak menginginkan ada minoritas Kristen di situ. Nah, kemudian di Bali, karena Bali ini banyak orang Eropa itu tidak kenal Indonesia, tidak kenal Jakarta, hanya taunya Bali. Ini sebagai simbol internasional juga. Tapi gagal ke Bali, bom itu meledak di bis pemudi di kota kecil Paiton ketika kena mesin panas itu meledak duluan sehingga menelan korban berapa orang itu tewas itu. Dan itu sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang. Saya ikut hadir di situ tuh. Ada di situ dibawa semua itu yang ditangkap, gambar-gambar Khomeini, buku-buku revolusi Iran dan lain sebagainya, tersingkap semuanya itu. Bahkan otaknya itu lari ke Iran, dan intelijen waktu itu sempat mengetahui ditaruh di Suriah. Entah sekarang Suriah ini ada bergolak, dia apa masih tetap di sana, apa kembali ke Iran. Nggak mungkin lagi kembali ke Indonesia dia. Namanya Jawad. Namanya itu, nama aslinya bukan Jawad tuh, kalau tidak salah Krishna, itu ada dalam buku itu. Krishna kemudian diganti namanya Jawad, Abdul Jawad atau Jawad gitu. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi judul ini sebetulnya tidak berlebihan, pas betul bahwa bahaya Syiah. Karena itu Majelis Ulama pada tahun itu pasca terjadi pemboman mengeluarkan fatwa kewaspadaan. Makanya nama fatwanya itu fatwa kewaspadaan. Namanya dinamakan kewaspadaan, artinya menuntut bahwa setiap orang harus waspada. Kalau sudah ada waspada berarti ada bahaya kan. Jadi ini jadilah judul ini bahaya. Waspada. Karena apa? Waspada ancaman terhadap akidah umat Islam, dan ancaman yang kedua adalah ancaman terhadap negara. Ya, artinya ancaman negara itu revolusi nanti mengarah kepada pembentukan negara berdasarkan imamah yang menjadi cita-cita yang mereka katakan sebagai sebuah keniscayaan. Dalam buku-buku Syiah itu kan ada sebuah keniscayaan, nanti nggak ada pilihan lain. Jika dikatakan sebuah keniscayaan artinya nggak ada pilihan lain. Ini ekspansi ke Indonesia melalui buku-buku yang kita tidak merasa bahwa itu buku-buku propaganda. Dan sampai hari ini ada sebuah buku yang entah sudah dicetak berapa belas atau puluh kali buku-buku itu, seperti Dialog Sunnah Syiah yang diterbitkan oleh sebuah penerbit di Bandung, itu sudah dicetak berpuluh-puluh kali. Terjemahan daripada Al-Murajaat. Al-Murajaat itu dikarang oleh Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi, yang katanya dia ada murasalat, surat menyurat antara dia pengarangnya ini dengan Syekh Bisri, Syekh Salim Bisri, seorang rektor Universitas Al-Azhar. Dan itu anehnya diterbitkan setelah beliau meninggal, sehingga ketika terbit keluarganya kaget, ini kapan surat menyuratnya ini, kok tiba-tiba ada karangan-karangan seperti itu. Diterbitkanlah oleh penerbit Indonesia, dan itu menjadi alat propaganda pertama buku-buku Syiah di Indonesia. Bayangkan, tidak dibagikan cuma-cuma, dijual lagi, kita beli buku-buku propaganda itu. Ada jawabannya, tidak diterbitkan. Jawabannya berjudul Al-Bajinat, dikarang oleh seorang ulama namanya Az-Za'abi, dan itu tidak diterbitkan. Pernah diterbitkan dalam bentuk yang sederhana dan tidak didistribusikan secara merata oleh penerbit Salman ITB. Saya kebetulan punya juga, dan itu tidak ada di toko buku. Tapi yang di toko buku itu waktu itu Dialog Sunnah Syiah, Dialog Sunnah. Menyusul buku, kemudian sudah kutemukan kebenaran. Judulnya saja sudah mengikat, sudah kutemukan kebenaran. Artinya yang lainnya nggak benar, yang Syiah ditemukannya itulah yang paling benar. Ini buku propaganda. Ada lagi buku Sagifah. Ya, berbicara tentu saja sesuai judulnya, berbicara tentang pemilihan Abu Bakar di Sagifah. Itu semua sudah dibabat habis bahwa Abu Bakar semua salah, yang benar itu adalah Ali menurut versi mereka. Padahal posisi Ali tidak seperti yang mereka gambarkan itu ketika merespon terjadinya pembayatan terhadap Abu Bakar. Jadi sedemikian rupa buku propaganda itu kita dikepung dengan buku-buku itu. Sementara kita terlena, kita masih terlena, karena di masa Orde Baru itu kan pokoknya tidak ada ribut-ribut kan, tidak ada. Nah, kita nggak sadar bahwa propaganda Syiah ini sudah merambah kemana-mana.
Dan itulah puncaknya akhirnya kejadian-kejadian riak-riak kecil dan masyarakat semua tahu semua, apalagi mobilisasi pelajar-pelajar kita dikirim ke GUM Iran. Sekarang ini sudah jumlahnya sudah ribuan orang. Ada yang menghitung jumlahnya pelajar kita yang kalau dijumlah seluruh yang belajar di Timur Tengah, di total semua masih lebih banyak yang dikirim ke GUM sekarang. Jadi pulang dari GUM sudah mudah diduga mereka akan menjadi propagandis semua, jadi dai-dai Syiah yang menyebarkan Syiah di mana-mana. Sementara kita masih ribet, belum sempat menjawab satu persatu buku yang ada, sudah ini merambah kemana-mana Syiah, sudah mempengaruhi kemana-mana. Alhamdulillah walaupun terlambat ada kesadaran belakangan ini, dan terutama juga rupanya masyarakat dan umat itu menunggu fatwa MUI dulu. Jadi tidak mau bergerak, nunggu komando dari MUI. Dan alhamdulillah MUI sudah mulai sepakat bersama-sama, tidak ada lagi silang pendapat. Dulu itu terus terang aja di MUI itu ada kendala, karena MUI sebagai wadah ormas-ormas Islam itu suaranya itu tidak seragam. Kalau kita sudah menetapkan ini, ada saja suara itu yang nggak bisa begini, harus lain, harus gini. Ya seperti yang saudara-saudara saya kira sudah maklum dan mafhum itu. Kalau sudah ada gagasan apa, itu dilemahkan oleh tokoh-tokohnya sendiri, ketuanya sendiri, ketua ormas sendiri, yang dengan alasan yang tidak jelas juga berat untuk menerima ini semua. Nah, jadi mudah-mudahan alhamdulillah ini langkah-langkah maju. Ketika saya sampaikan, Pak Din Samsudin sebagai ketua sudah tahu semua ini dan sangat mendukung dari semua sosialisasi buku ini. Artinya tidak ada perbedaan, kecuali perbedaan 1-2 orang yang memang tidak setuju. Kan saya kira saudara-saudara maklum siapa itu yang di Majelis Ulama. Tunggu aja, tinggal 1 tahun 3 bulan, insya Allah setelah muktamar tidak ada lagi, bersih nanti Majelis Ulama. Doakan aja dari semua unsur-unsur sempalan seperti itu saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah ancaman-ancaman Syiah ini bukan ilusi, tapi ini sudah fakta yang bisa kita lihat dengan nyata. Kalau tadi saya katakan revolusi Iran itu seperti itu, revolusi Iran itu pada mulanya motonya la gharbiyah wala syarqiyah, la Amerika wala Rus. Ya. Artinya orang Syiah mengatakan Amerika syaitan buzur, Rus syaitan buzur, Amerika setan besar, Rusia setan besar. Sekarang siapapun tahu, sekarang Iran di blok mana? Kalau tidak di blok Amerika, ya blok Rusia. Ya sekarang di blok Rusia. Siapa yang mensupport nuklir? Ya Rusia. Siapa yang bersama-sama mendukung pemerintahan dolim di Suriah? Ya Rusia dengan Iran. Jadi tidak bisa lepas dari itu. Jadi omong kosong kalau la gharbiyah wala syarqiyah, la Amerika wala Rus. Bahkan yang mengejutkan dunia ketika perang dengan perang Iran-Irak pada tahun 90-an, sekian tahun perang itu, ternyata muncul skandal Iran Gate, yaitu pembelian senjata yang melibatkan Amerika dan Israel. Karena memang terus terang perang yang melelahkan itu menghabiskan energi dan persenjataan. Akhirnya tidak menemukan lagi pasar, ya dia harus membeli senjata dari Israel dan Iran, dari Israel dan Amerika. Terkuaklah skandal Iran Gate. Jadi artinya apa? Tidak konsisten. Jadi retorika anti Amerika itu ya sekedar retorika, sama dengan bunyi retorika anti Israel. Anti Israel, mendukung Palestina. Tapi kita tidak pernah mendengar satu peluru Iran itu meluncur ke Israel. Coba pernah dengar nggak berita ada peluru roketnya Iran tuh meluncur ke Israel? Dari dulu, waktu Turki menyediakan kapal Marmara dan semua organisasi Islam, negara-negara Islam bersama-sama masuk di dalam misi damai kapal Marmara itu, Iran tidak mau masuk di sana. Kalau memang sungguh-sungguh membela Palestina, masuk dong di sana. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa akan ditembak oleh Israel. Dan benar ketika Marmara mendekati Gaza, langsung ditembak oleh Israel. Dan dilucuti senjatanya dan bantuan ditolak, disuruh kembali pulang. Ya berarti apa? Ya ini cuman sandiwara ini, propaganda sandiwara. Kita dijadikan selama ini seperti orang-orang tertipu aja gitu. Jadi kita harus cerdas
Ahlussunnah wal Jamaah harus cerdas merespon semuanya ini, dan tidak boleh lagi dijadikan sebagai orang-orang seperti orang-orang tertipu gitu. Ini saudara-saudara, politik luar negeri, apalagi politik luar negeri itu penuh dari kebohongan menuju kebohongan untuk kepentingan, dari kebohongan menuju kebohongan untuk kepentingan, semua untuk kepentingan negara, tidak ada yang benar semua. Ya, kalau benar-benar yang betul-betul, tapi tidak seperti itu anunya. Sekarang di Libanon itu mayoritas Sunni setelah Kristen. Di dalam tradisi politik di Libanon, kalau pemilu itu presidennya Kristen, mesti perdana menterinya itu Sunni. Paling-paling Syiah itu dapat jatah ketua parlemen. Tapi sekarang sudah berbalik. Orang-orang Sunni itu sudah termarginalkan di sana itu. Terutama terhitung sejak tahun 1982, ketika 2 desa yang dihuni oleh Ahlussunnah wal Jamaah di Libanon Selatan dilululantakkan oleh Israel, yang kemarin baru mati itu arsiteknya, yaitu Ariel Sharon. Itu arsiteknya pembunuhan keji di 2 desa yang namanya Shabra dan Shatila. Buka di Google, pada tahun 1982 terjadi pembantaian habis. Kemana itu Hezbollah? Kemana itu orang-orang Iran di selatan Libanon? Semua aman keluar. Yang jadi korban 2 desa adalah orang-orang Sunni. Dan sekarang bekerja sama dengan pemerintahan Kristen yang di Libanon, yang termarginalkan adalah orang-orang Sunni. Jadi tidak mustahil kalau sudah berkuasa Syiah itu, habis nih Ahlussunnah wal Jamaah. Lama-lama habis. Dia bisa kerjasama dengan siapa saja. Di Indonesia nih kerjasama dengan JIL, jaringan iblis laknatullah. Saya tidak mengatakan jaringan Islam liberal, karena Islam tidak pantas seperti itu. Jaringan seperti itu. Dia bisa kerjasama dengan Nasoro, bisa kerjasama dengan siapa saja untuk tujuan bagaimana menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tahu bahwa kita ini sakit selama ini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ini sedang sakit. Nah, itu perlu. Di dalam pembekalan ini saya kira perlu para mubaligh, para dai-da'iyah, kemudian para khatib Jumat itu mensosialisasikan. Cuma jangan selebor. Artinya jangan selebor itu jangan lebih dari apa yang menjadi ketetapan Majelis Ulama. Saya kemarin itu agak nggak enjoy juga di Kerawang itu, ada yang terlalu lebay berbicara masalah lain-lainnya yang tidak menukik kepada persoalan yang intinya. Nggak perlu, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa Syiah ini bukan sekedar berbeda, menyimpang, sebut Majelis Ulama menyimpang dan berbahaya secara ideologi politik. Nah, mereka selalu, tadi Pak Kiai dari Majelis Ulama mengatakan selama ini kita tertipu dengan akhlak, penampilan akhlak, sampai-sampai orang mengatakan sayaktuluna bil akhlak, mau bunuh kita dengan akhlaknya baik ini gitu. Itu kata seorang muslim ahli kristologi, beliau mengatakan lemah lembut seorang propagandis itu lebih kejam daripada kejahatannya. Lemah lembut seorang propagandis lebih kejam daripada kejahatannya, karena dia punya maksud, punya maslahat untuk itu. Jadi ini harus diantisipasi. Yang kedua, kita harus cerdas. Jangan menggunakan kata-kata seperti di beberapa daerah ketika saya sosialisasi di Garut misalnya kemarin tuh, kita harus berperang melawan Syiah. Ini nggak strategis, nggak taktis. Kenapa? Kata-kata perang itu di negeri ini nggak bisa dibunyikan. Jadi nggak perlu kata-kata itu. Ya, cukup dengan kata-kata antisipasi. Kita harus cerdas lah. Kata-kata itu nggak perlu dianukan. Kita harus berjihad dan perang untuk menghabisi Syiah di muka bumi ini. Nggak perlu. Tapi yang perlu adalah antisipasi. Antisipasi itu artinya kita siapkan jawaban-jawaban terhadap buku, kita pagari Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita satukan umat ini dalam satu saf, tidak boleh lagi sikut-sikutan, tidak boleh lagi kafir mengkafirkan, tidak boleh lagi bid'ah membedakan. Kalau toh di dalam ormas Islam itu ada kasus penyimpangannya, jangan dihukumi sendiri, serahkan saja kepada ormasnya. Karena akan timbul persoalan kalau dihukumi oleh ormas lain. Ini penyakitnya di situ. Jadi serah kepada itu, kita harus solid menjadi satu, sudah jangan lagi intervensi. Ini pasti ditakuti. Dan ini baru awal saja kita nih menyatukan umat Ahlussunnah wal Jamaah, itu sudah mencak-mencak itu Syiah itu sudah di Bandung ini sudah 2 kali kemarin ya, dan beberapa waktu yang lalu mencoba menghujat buku MUI. Tapi caranya tidak bilang menghujat. Jadi menggunakan nama MUI Jawa Barat,
Tapi sesungguhnya tidak ada itu. Tapi mereka mengundang orang untuk mengatakan bahwa ini salah, ini menghujat. Setelah saya telepon Majelis Ulama jajaran Jawa Barat tidak tahu menahu. Enggak diundang, siapa ini enggak ada. Ini tadi kemarin hari Jumat juga demikian, modusnya sama, modus operandinya sama. Majelis Ulama dicantumkan dulu, Majelis Ulama Pusat. Nama orangnya disebutkan, Bapak Dr. Amir Syah. Saya telepon Pak Amir Syah, Anda datang ke Bekasi besok. Ada apa Bekasi? Saya nggak tahu menahu. Enggak, ada acara ini, acara mereka yang undang, ada nama-nama ini ya. Termasuk nama-nama itu ada nama Al-Bantani. Saya nggak tahu ini apakah nama Al-Bantani ini sama dengan Al-Bantaninya Batam. Saya tidak tahu. Kiai Alawi Al-Bantani. Ini betul. Ada, katanya pernah di sini juga ya. Ini jadi pembicara untuk menguliti buku ini bersama nama-nama lainnya orang Syiah nih. Ada nama-nama orang Syiah di situ. Nah, disebutkan di situ Majelis Ulama Pusat. Padahal tidak ada Majelis Ulama Pusat. Jadi modusnya itu dari kebohongan ke kebohongan, dari kebohongan ke kebohongan. Jadi kalau sudah acaranya aja mengatasnamakan kebohongan-kebohongan itu, bagaimana bisa ditangkap tujuannya bahwa ini tujuannya baik? Jadi artinya mereka sekarang ini sudah panas semua. Karena apa? Sudah mengarah, tidak ada lagi perpecahan di Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana-mana, di Tegal, di Garut, di Tasikmalaya, di mana-mana, saya selalu menyuarakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini silakan memegang prinsip masing-masing ormas Islam, tapi kita satu di dalam payung besar, rumah besar, yaitu rumah besar itu bukan lain-lainnya, yaitu rumah besar itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang membuat mereka sekarang tuh keki, mereka jadi melakukan perlawanan-perlawanan yang seperti bola liar, sudah tidak teratur lagi, sudah tidak malu-malu lagi menggunakan nama Majelis Ulama untuk menghujat Majelis Ulama. Nah, karena itu kita waspada Majelis Ulama. Sekarang Majelis Ulama itu kan terus dari berbagai kanan kiri sudah dilemahkan dengan menggunakan media dan lain sebagainya, mencoba dihujat, dilemahkan. Tapi alhamdulillah, perlu saya sampaikan di forum ini, Majelis Ulama Indonesia tetap solid, tetap tidak berubah, dan ini hendaknya menjadi contoh bagi ormas-ormas Islam yang ada di daerah-daerah, dan wabil khusus bagi Majelis Ulama di daerah-daerah seperti itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, nah, saya sudah diingatkan oleh moderator, waktunya habis karena ada sisa waktu untuk tanya jawab. Baik, apa yang belum saya sampaikan nanti di sela-sela dialog materi ingin saya tambahkan nanti. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor yang telah begitu panjang lebar ya menjelaskan tentang perkembangan Syiah, taktik dan strategi yang dimainkan dalam penyebaran paham Syiah yang di Indonesia, kemudian sikap masyarakat Indonesia yang diwakili oleh Pak Hamka selaku Ketua Majelis Ulama pada tahun 80-an saat diundang pada acara hari ulang tahun Revolusi Iran. Dah jelas Indonesia Sunni, sini Syiah, nggak bisa ke Indonesia. Nah, jadi sekarang bagaimana aliran Syiah sudah kita monitor dan kita dapat pahami apa yang disampaikan oleh Pak Profesor, dan Bapak semua sudah mengikuti apa yang telah diulaskan oleh Bapak Profesor tadi. Sekarang untuk pendalaman, ya barangkali Bapak tahu bagaimana gerak-gerik di sekitar kita atau apa langkah untuk mengantisipasi ini. Nah, mari kita buka ruang untuk tanya jawab. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada awal tadi, kita waktu hanya tinggal 40 menit ya. Kita bisa lihat jam di belakang tinggal 40 menit. Oleh karena itu kita mohon yang penanya-penanya ini untuk dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Untuk session 1 ini kita beri kesempatan bertanya 3 orang. Diawali dengan menyebut nama, kemudian dari organisasi mana, dan jabatan di organisasi apa. Jadi kita tahu, karena kita ingin pendalaman ini sudah mengarah kepada peran kita sebagai dai untuk mensosialisasikan secara merata dan meluas di kalangan masyarakat kita. Oke, pertama yang paling ujung dulu, yang baju putih.
Silakan Pak, tolong bantu sound system diberikan kepada penanya. Atau penanya nanti mohon agak kemaju ke depan lah supaya suara dapat kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin kiram, kepada seluruh masyayikh dan bapak-bapak, ibu-ibu. Langsung aja Pak, langsung aja karena waktu. Nama Ahmad Junaidi dari NU. Ini sebenarnya hanya sekedar minta ketegasan setelah saya pahami tadi bahwa Syiah adalah merupakan aliran yang sesat dan menyesatkan. Namun realitasnya saya sedikit banyak melihat bahwa ternyata di Indonesia ini ada beberapa produk hukum Syiah yang sampai saat ini masih diberlakukan. Dalam arti maksud kami, kalau memang Syiah ini ditegaskan merupakan aliran yang sesat, berarti tugas kita bersama adalah bagaimana setiap produk hukum yang diambil dari Syiah juga harus dihapus. Di antaranya kami contohkan di PA yang pernah saya baca, itu masalah cerai ini cenderung menggunakan hukumnya Syiah. Dalam arti dari mazhabul arba'ah tidak ada satupun pendapat yang mengatakan bahwa keabsahannya itu harus adanya saksi. Itu. Jadi kami harus minta ketegasan apakah hal seperti ini harus kita hapus, karena mengingat di Indonesia lebih didominasi Sunni daripada Syiah. Cukup saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Lanjut yang berikutnya, silakan Pak. Udah nyusul di belakang ya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adril. Nama siapa? Adril Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adril. Saya pekerja overseas yang sering keluar. Saya melihat Syiah ini dari luar sebenarnya. Dari mana? Maaf, dari mana? Saya pekerja. Organisasi ada? Bismillah. Saya nggak dari organisasi manapun. Ya, oke. Tak ada organisasi dari pekerja. Bismillah. Tak ada dari mewakili organisasi? Ya Pak. Tak ada mewakili organisasi? Nggak ada Pak. Nah, mohon nanti dulu. Yang dari organisasi dulu lah. Kita minta prioritas dari organisasi. Karena undangan kita kepada organisasi. Silakan Pak, yang baju hitam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana admin dari atau tak usah dipakai mic, macam mana? Kalau suara keras sedikit lah. Dari MUI Kecamatan Sagung. Ya, nama? MUI namanya apa? Kecamatan Sagung. Ya, nama kamu siapa? Subhanallah. Silakan. Sebagaimana yang pernah saya baca dari buku karangan Sirajuddin Abbas tentang masalah Syiah, bahwa terpecah-pecah dengan beberapa kelompok ya. Di antaranya ada yang Syiah mengkafirkan dan bahkan menganggap Abu Bakar, Utsman dan Khulafaur Rasyidin yang lain selain Ali itu dikatakan sesat. Itu yang saya baca seperti itu. Lalu dari pahami yang sekarang ini menyatakan bahwa semua Syiah itu sepertinya, bukan seperti, kalau menurut saya masih sepertinya, bahwa semuanya dikatakan sesat ya. Apakah hal itu tidak bertabrakan, berlawanan dengan sebagaimana yang telah diteliti oleh pengarang Sirajuddin Abbas? Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun tetap memohon ketegasan kepada MUI pusat dan terutama untuk di kota Batam ini ya, karena kalau memang ketetapan itu telah dijadikan
bahwa Syiah sesat, tentunya harus ada tindak lanjut yang sangat, tidak saja di forum-forum seperti ini, dalam artian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, terutama karena itu di bawah masih termasuk pemerintah, dalam artian ya dengan pemerintah lah untuk menindaklanjut tentang masalah Syiah itu sendiri, atau ormas-ormas lain yang mengatakan mengkafir-kafirkan kepada yang Sunni atau yang mayoritas kita di Indonesia adalah Sunni. Itu aja pertanyaan dan masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kemudian yang ketiga, silakan Pak, maju ke depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yasir Arafat dari Al-Fatah dan juga mewakili Sela FM. Tadi kami tertarik sebelum memberikan satu pertanyaan, disebut nama seorang ustadz yang pernah saya salami ketika ngisi di Marselia. Insya Allah Pak Yaya Usman ada, yang dampingi saya juga ada. Ceramahnya provokatif. Setelah selesai saya kasih salam, Assalamualaikum. Ceramah Ustadz seperti ini yang beruntung Yahudi. Keluar keringat dinginnya, jawabannya apa? Habis saya diserang terus. Jadi Ustadz mau ngajak orang emosi untuk nyerang orang lain. Bahkan sudah ada yang bawa golok, minta restu MUI. Saya bilang kalau seperti itu nanti siapa yang di sini, ada polisi juga katanya. Polisinya siapa? Saya tanya. Langsung saja Pak Yasir ke pertanyaan saja ya. Pertanyaannya, format apa yang diberikan oleh Profesor dan juga yang hadir di sini untuk menyatukan umat kembali kepada nubuah sesuai dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan ada ta'assub, bangga-bangga diri dengan golongan ormas yang ada. Bagaimana kita untuk bisa diformatkan mentuluskan hati untuk dinullah? Format apa yang diberikan oleh Profesor, dan juga kita bisa sharing, tidak hanya seperti ini saja, dan materinya tidak hanya khusus membahas Syiah. Bagaimana kita bersatu di dalam akidah, berjamaah di dalam ibadah, bertasamuh di dalam khilafiyah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 orang penanya ya, masing-masing dari Pak Ahmad mewakili NU, Pak Di Maulana mewakili MUI Kecamatan Sagulung, kemudian Pak Yasir Arafat mewakili Radio Sela. Mungkin ada 2 lagi kita beri supaya sekaligus. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wandi dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Pak Kiai, pertanyaan saya adalah beberapa hari lagi Indonesia akan melakukan pesta demokrasi untuk menentukan arah politik Indonesia 5 tahun yang akan datang. Kita tahu bahwa beberapa calon-calon legislatif akan bertarung, dan sebagian dari caleg-caleg yang ada itu banyak yang disinyalir dari caleg Syiah. Nah, bahaya yang akan kita dapatkan nanti adalah kita tahu bahwa Syiah kalau dia minoritas mungkin selalu bertakiyah, tapi kalau dia sudah memegang masuk dalam politik atau bahkan mungkin dalam pemerintahan, mungkin kejadian di Suriah dan sebagainya itu bisa terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua Pak Kiai, banyak juga umat muslim, sebagian dari organisasi menghimbau kepada katakanlah kaumnya atau jemaahnya untuk golput gitu ya. Padahal ini sangat merugikan bagi kaum muslimin. Apa yang bisa kita lakukan Pak Kiai? Pertama, dengan caleg-caleg yang kita sinyalir itu Syiah, dan mungkin juga banyak caleg yang lain yang kita tidak tahu bahwa dia berpaham Syiah. Bagaimana kita meyakinkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap caleg-caleg itu supaya tidak dipilih gitu Pak Kiai.
Yang kedua, bagaimana supaya jemaah atau umat muslim itu tidak boleh golput? Bagaimana langkah-langkah dari Majelis Ulama Indonesia atau para dai supaya ini bisa disosialisasikan kepada jemaah? Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wandi. Satu lagi, Pak Joni, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Sarip dari DDI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja atas pertanyaan. Sesuai dengan tema kita malam ini, bahaya dan ancaman Syiah terhadap keutuhan NKRI. Pertanyaan saya, Ustadz, di mana sekarang peran daripada negara? Karena kalau melihat tema sekarang ini, keutuhan NKRI yang terancam, negara kesatuan Indonesia. Jadi pertanyaannya, di mana fungsi atau fungsi negara sekarang ini? Karena kalau kita lihat dalam penjelasan atau ketetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 bahwa agama yang diakui di Indonesia itu hanya 6. Ya, nah terkait dengan kondisi sekarang ini, ancaman yang dilakukan oleh Syiah, jadi bagaimana sekarang, apakah fungsi negara sekarang tidak jalan atau bagaimana? Satu. Yang kedua, kita lihat dalam hukum aliran sesat itu pasal 1 Undang-Undang nomor 1/PNPS tahun 1965, bahwa di situ ada masalah aliran sesat. Nah, bagaimana fungsi negara dalam hal ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada 5 penanya nih, Pak Prof. Tambeng Pak Ahmad dari NU ya. Kedua Pak D Maulana dari MUI Kecamatan Segulung. Ketiga Bapak Yasir Arafat dari Sela. Kemudian Pak Wandi dari Masyarakat Ekonomi Syariah, dan terakhir dari Pak Joni dari Dewan Dakwah Batam. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Menarik sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Saya mulai mencoba untuk menjawab dari pertanyaan penanya pertama dari Nahdlatul Ulama ya. Tadi ya. Memang tidak dapat dimungkiri pengaruh-pengaruh Syiah itu mulai ada ya. Terakhir itu saya menerima ada 2 buku cerita yang ada cerita tentang Syiah itu masuk ke Kemenak. Jadi judulnya lupa, saya baru diberi itu ada 2 judul buku paket yang oleh Kemenak itu dibagikan pada madrasah-madrasah itu ada pesan-pesan Syiahnya di situ. Saya nggak ngerti gimana caranya tiba-tiba buku itu bisa diterima di sana ya tanpa ada seleksi sebagaimana lazimnya, sehingga ironis sekali ya, madrasah-madrasah ahli sunnah, pesantren-pesantren ahli sunnah mendapat buku paket yang isinya itu muatan tentang buku-buku Syiah itu. Ya memang masih tahapan berupa cerita-cerita, tapi ya cerita tentang imam-imam gitu ya, imam-imam dan penyebutan-penyebutan khas Syiah terhadap imam-imam mereka yang tidak terbiasa di dalam tradisi Ahlussunnah muncul di situ. Misalnya Ali, kalau kita radhiyallahu anhu, tapi bagi Syiah kan alaihi salam. Ya banyak sekali itu perbedaan-perbedaan. Kita nggak pernah menyebut, jarang Ahlussunnah itu menyebut Imam Ali, biasanya Sayyidina Ali atau Khalifah Ali. Ini sudah mulai memasuk nomenklatur dan istilah-istilah Imam Ali alaihissalam ya. Imam pertama itu sudah mulai masuk ajaran seperti itu. Kita tidak menyadari itu. Saya lupa judulnya ya, itu buku fotokopian itu. Diberitahu itu buku sudah masuk ke mana? Ke Kemenak gitu. Karena kenyataannya memang Syiah memiliki penerbit-penerbit besar dan dia bisa memobilisasi dari penerbit-penerbit itu
dengan segala macam cara untuk masuk mempengaruhi seperti itu. Termasuk di dalam kompilasi seperti yang ditanya tadi, kompilasi hukum Indonesia itu, saya sudah mendengar tuh ada beberapa hakim PA memutuskan dengan menggunakan itu karena ada dasarnya. Nah, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memasukkan itu, yang harus bertanggung jawab itu. Tapi itu bukan harga mati ya. Kompilasi hukum itu tentu masih bisa direvisi dengan kemauan kita untuk bisa menunjukkan kepada Kemenak ya, Kementerian Agama, bahwa ada pengaruh-pengaruh Syiah yang mulai diselundupkan masuk di situ ya. Kita harus menjadi perhatian nih. Terima kasih sekali saya diingatkan tuh. Ya memang betul ada beberapa, bukan hanya di sini, mungkin di lain daerah menerapkan ini karena ada dasarnya, karena ada di dalam kompilasi hukum Indonesia itu. Dan itu pasti dimasukkan oleh orang-orang Syiah atau lewat tangan lain, yaitu jaringan JIL itu, jaringan liberal itu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, ya memang tugas kita, jadi tugas kita semua untuk menyampaikan itu jangan hanya perorangan ya. Mungkin kasus-kasus yang sudah terjadi, katakanlah kalau itu terjadi di Batam, ya tolong disurati, ditujukan kepada Kemenak supaya Kemenak menjadi maklum dan tahu bahwa ada pengaruh Syiah di situ. Kemudian yang kedua, buku Sirajuddin Abbas ya. Sirajuddin Abbas ini memang bukunya luar biasa pada periode itu, pada masa-masa itu, memberikan pencerahan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah ya, tokoh Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang luar biasa, yang pikiran-pikirannya banyak ditulis dalam bentuk buku, dan pembelaannya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah sangat jelas, lugas, tegas ya. Ada cerita yang melatar belakangi beliau, yaitu ada seorang kiai dari Jawa Timur, namanya Kiai, saya sebut saja namanya Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin dari, sekarang punya pesantren besar di Jember. Itu pernah berkunjung silaturahmi kepada beliau, berbicara tentang, diberi buku juga, buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah ini. Sambil menyerahkan buku itu, Kiai Muhyiddin ini bertanya tentang masa depan Ahlussunnah ini gimana gitu, dinamika Ahlussunnah wal Jamaah ini, sambil menangis. Sebelum wafatnya Kiai Haji Sirajuddin Abbas mengatakan, nah ya sebentar lagi, yaitu kejadian tahun 77 sebelum beliau meninggal, 76-77. Beliau mengatakan sebentar lagi akan datang buku berkontainer-kontainer dari Iran untuk menyebarkan Syiah di sini, dan ini ancaman kepada Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di sini, dan kita harus siap-siap, jangan terlena menghadapi ini. Sambil menangis disampaikan pada Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin di mana-mana ketika sosialisasi Ahlussunnah wal Jamaah selalu menyampaikan ilustrasi cerita ini. Di Sukabumi itu ada, saya pernah diundang, ada pesantren namanya Al-Amin. Kiainya itu termasuk kiai besar, sejajar dengan Kiai Wahid Hashim ya. Di Sukabumi itu namanya Kiai, kalau tidak salah Kiai Haji Sanusi itu begitu. Itu di Sukabumi, agak naik ke atas gitu, ke selatan itu. Dia minta saya bicara di sana mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Si anaknya yang termuda, bungsu. Dia bilang, kenapa alasannya? Dia cerita, ayah saya sebelum meninggal, dia bilang, jaga pondok dan jaga faham Ahlussunnah wal Jamaah, karena sebentar lagi kalau anda nggak jaga akan dirongrong oleh faham lain yang akan merusak, mendistorsi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu jangan lupa memberikan materi Ahlussunnah wal Jamaah kepada anak-anak didik yang ada ini. Pesantrennya lumayan besar untuk ukuran daerah Sukabumi, termasuk besar itu. Namanya pesantren Al-Amin di Sukabumi, di daerah Jampang. Saya masih ingat, Jampang Kulon itu. Ya karena apa? Karena komitmennya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah sudah, orang-orang terdahulu sudah memprediksikan kalau kita tidak mampu menyosialisasikan Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaganya, ya akan mengalami distorsi dari luar secara eksternal, yaitu munculnya aliran-aliran sempalan yang pasti akan menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi Syiah, jangan tanya lagi kalau Syiah. Nah, karena itu
Semangat seperti itu perlu kita tumbuhkan kembali pada era sekarang ini. Kemudian dari Sela FM tadi ya, ya dari Sela FM ya. Saya juga bulan lalu mengisi di Sela FM, dia diminta mengisi. Ya ini penting bahwa masalah persatuan, ukhuwah, dan ini harus menjadi program prioritas kita sekarang ini. Program prioritas kita internal Ahlussunnah wal Jamaah adalah bagaimana menyatukan umat Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jangan sampai kebobolan lagi. Kalau menurut asumsi saya, munculnya gerakan-gerakan sempalan termasuk Syiah dan lain sebagainya itu juga tidak terlepas dari lemahnya persatuan kita. Seandainya, ini kita berani, seandainya umat Ahlussunnah wal Jamaah ini kuat, solid, nggak mungkin lah. Kalau orang sehat mana bisa kena penyakit? Biasanya orang yang kena penyakit itu orang yang lemah fisiknya, lemah mentalnya. Jadi ini jangan terulang lagi. Yang harus menjadi prioritas utama ke depan itu bagaimana umat Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi suatu potensi kekuatan yang bisa tanpa kita melawan dengan kata-kata, dengan buku pun akan habis dengan sendirinya itu aliran-aliran sesat itu. Biarkan aliran sesat itu berkembang di luar daerah, di luar negeri, bukan di negeri kita. Tapi negeri kita harus kita tunjukkan bahwa umat Islam Ahlussunnah itu solid. Umat Islam Ahlussunnah itu mengedepankan ukhuwah yang luar biasa. Sebab bukankah Nabi ketika berhijrah pertama programnya itu ukhuwah. Pertama programnya waktu masuk ke Madinah itu program ikha atau ukhuwah. Bagaimana Nabi mempersaudarakan antara muhajirun dengan ansor, sehingga muhajirun tidak merasa rendah diri sebagai pengungsi dan ansor tidak jumawa sebagai tuan rumah, disatukan dalam suatu ukhuwah yang dirajut oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di internal muhajirun pun Nabi melakukan itu, bahkan melalui perkawinan, perdagangan, dengan susah payah batu bata ini disusun oleh Nabi. Ukhuwah ini bukan tidak sengaja Nabi itu mengawini putri Abu Bakar, bukannya tidak sengaja Nabi itu mengawini putri Umar bin Khattab, dan bukannya tidak sengaja Nabi itu mengawinkan kedua putrinya kepada Utsman bin Affan, dan bukannya tidak sengaja mengawinkan putri bungsunya kepada Ali. Dan perhatikan, coba lihat, semuanya kemudian menjadi penerus ajaran Nabi, bukan penerus kenabian, tapi penerus ajaran Nabi. Mulai dari Abu Bakar khalifah pertama, Umar sebagai khalifah kedua, menantu, mertua tidak ada, menantu yang ada, menantu menggantikan khalifah ketiga, dan menantu terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum semuanya. Dan ini ada tangan-tangan Allah yang ikut, bukan sekedar rencana tangan manusia, tapi ada tangan Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas semua tangan itu untuk bagaimana menyatukan ini. Dan itu batu bata sudah tersusun sedemikian rupa, disusun oleh Nabi, dan sekarang diporak-porandakan oleh Syiah. Abu Bakar perampas hak, mulai dari Abu Bakar perampas hak sampai kita lihat tadi dalam episode tayangan, Abu Bakar adalah orang yang paling kafir, Umar orang yang paling kafir, Utsman orang yang paling kafir. Bagaimana bisa dimengerti orangnya dikafir-kafirkan tapi mushafnya diterima? Seringkali Syiah berbohong ketika ditanya, itu tuduhan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Quran kita berbeda. Ini Quran kami, baca juga. Setelah dilihat memang benar mushaf Utsman. Tapi bagaimana logika bisa menerima Qurannya diterima, Utsmannya dikatakan kafir dan masuk neraka? Logika mana yang bisa menerima seperti itu? Jadi tersusun dari kebohongan ke kebohongan dari ini. Seperti apa yang kita jadikan tayangan dari itu. Kalau misalnya Syiah di Indonesia ini tidak mengatakan seperti itu, mengatakan sebaliknya, ya dalam kondisi seperti apa? Dia memang berhadapan dengan mayoritas masih ini. Tapi suatu ketika akan terlihat wujud aslinya Syiah itu sendiri ketika Syiah sudah seperti di Iran, Syiah di Indonesia ini sudah seperti di Irak, Syiah di Indonesia ini sudah seperti di Lebanon, dan Syiah di Indonesia ini seperti di Quetta, yaitu di daerah perbatasan antara Iran dan Pakistan itu. Jadi kita nggak menunggu itu. Dan itu kewalahan Malaysia sekarang ini. Saya baca waktu terakhir saya dari Malaysia, dari Putrajaya,
Saya bawa ada Sunday Time itu, ada berita bahwa PAS bersumpah akan menghabisi Syiah sampai ke akar-akarnya. Saya nggak tahu sekarang ini sudah dihabisi betul apa tidak. Nah, kemarin ini pesawat Malaysian Airlines ada 2 orang Iran nih. Ini belum terungkap ini. Ada apa di balik semuanya itu. Jadi terus akan begitu. Kita tidak ada jalan lain bagaimana harus bisa menyatukan umat ini. Ukhuwah ini harus menjadi skala prioritas kita ini. Tidak ada jalan lain. Tanpa kita gembar-gembor seperti ini, tanpa kita membuat banyak buku bantahan dan lain sebagainya, kita bersatu saja membuat mereka akan memudar dengan sendirinya. Apalagi selain ukhuwah Islamiyah, kita sudah mampu membuat yayasan-yayasan dengan nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sekaligus juga, karena Khulafaur Rasyidun, atau nama Khulafaur Rasyidun, atau nama-nama sahabat dekat Nabi lainnya, nama keluarga-keluarga dekat lainnya, itu akan membubarkan Syiah dengan sendirinya. Karena Syiah sudah mengklaim lebih dahulu seolah-olah yang paling mencintai Ahlul Bait itu adalah Syiah. Padahal iya memang mencintai Ahlul Bait, tapi secara hulu, berlebih-lebihan, tidak pada tempatnya, sehingga tidak mengangkat Ali dan Ahlul Baitnya pada posisinya yang sebenarnya, malah menjatuhkan pada tahapan-tahapan tertentu. Bagaimana tidak menjatuhkan? Baca itu buku kecuali Ali, dan baca itu buku-buku Syiah lainnya itu menempatkan Ali seolah-olah pembagi surga dan neraka dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak logis seperti itu masuk itu. Kenapa? Karena cinta buta tadi itu, cinta hulu. Semua yang dinamakan buta itu ya sudah nggak melihat sesuatu yang sebenarnya sudah. Makanya dinamakan cinta buta itu akan menyesatkan. Nah, tapi Muslim kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, cintanya Muslim yang cerdas pada tuntunan Nabi, bukan kita melebih-lebihkan, tapi bagaimana Nabi memperlakukan, seperti itulah kita mengikuti cinta kita kepada Ahlul Bait, cinta kita kepada sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya memberikan stressing saja dari apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi dari Sela FM, bahwa persatuan harus menjadi ukhuwah dan persatuan harus menjadi prioritas utama kita untuk menguatkan umat Ahlussunnah wal Jamaah ini dari bahaya seperti yang menjadi tema kita ini, jadi bahaya Syiah itu. Kemudian yang keempat, masalah caleg Syiah. Iya, saya nggak tahu di Batam ini apakah ada caleg Syiah. Sekarang itu seperti berlomba-lomba. Hampir semua partai sekarang ada orang-orang Syiah Rafidah di situ. Hampir semua partai. Saya tidak perlu menyebut satu persatu partainya, tapi saya nyebut semua, hampir semua partai ada. Partai apa yang tidak ada itu? Subhanallah, dari mana mereka itu dapat dana sehingga orang mencalonkan diri sebagai caleg itu kan perlu dana, perlu support apa? Kok ya berani-beraninya gitu mencalonkan itu kalau tidak ada support dari belakang? Pasti ada support yang kuat dari belakang itu. Jadi ini yang harus menjadi keprihatinan kita. Kemana itu caleg-caleg Ahlussunnah wal Jamaah? Kok sampai berlomba-lomba yang menonjol itu Syiah? Nah, ini harus jadi pikiran kita bersama, karena memang umat Islam sekarang tidak punya partai yang representatif. Partai berbasis umat juga tidak jelas arahnya kemana, ya, dan juga terpecah belah dalam partai-partai yang banyak, sehingga jangan salahkan kalau umat bingung. Ini pilih yang mana ini? Ini bilang katanya berbasis ini umat, ini bilang berbasis ini bilang ini. Nah, seandainya umat Islam punya satu partai, mungkin masalahnya seperti zaman Masyumi dulu, mungkin tidak akan sepusing sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita berharap ke depan barangkali ini semua agar menjadi pelajaran kita semua, bahwa ke depan kita punya partai satu, yaitu partai Islam, nggak ada lainnya. Insya Allah tidak ada itu partai-partai lain sebesar Islam kalau kita bersatu. Dan ini menjadi indikasi, menjadi indikator bahwa mengapa kalau orang mau lihat Islam itu terpecah, lihat aja partainya kan banyak, lihat aja pikirannya kan banyak, gak sulit disatukan. Nah, dari situ bisa ketahuan bahwa umat Islam ini penyakitnya adalah perpecahan. Golput, ya, saya kira siapa yang untung kalau golput? Jadi menurut saya, ya, kalau golput, saya khawatir orang lain mengambil manfaat daripada kegolputan umat itu. Lebih baik milih sudah yang tepat. Karena apa? Ada kalau dalam kaidah fikih itu akhafud dararain gitu. Akhafud dararain itu dia kita
merem saja sudah, sambil kalau misalnya orang ini ya dibanding lainnya yang lebih jahat, lebih rusak, ya ini masih mending, ini aja kita coblos, pasti itu lebih baik daripada kalau kita golput malah suara kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang rugi siapa? Rugi 2 kali kita. Jadi sebaiknya jangan golput kalau menurut saya, ya tetap saja kita mencoblos walaupun orang itu tidak bisa memenuhi apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Kemudian yang terakhir dari DDII, peran negara. Tadi sudah saya katakan bahwa negara ini menunggu umat dan masyarakat. Di dalam diskusi-diskusi saya dengan orang-orang Wantanas, jadi Wantanas ini Dewan Ketahanan Nasional, juga mendengar ini gitu. Artinya apa? Negara ini mau berbuat apa? Karena Indonesia sudah menandatangani International Human Rights, semua atas nama hak asasi manusia. Walaupun hak asasi manusia itu masih dipahami secara sepihak-sepihak. Sekarang kita berbicara tentang hak, tetapi kita tidak pernah menyandingkan hak itu dengan kewajiban. Ada Spliger, seorang ahli masalah hukum hak-hak ini, itu pernah mengatakan bahwa hak itu nggak usah dituntut, akan datang dengan sendirinya bila seseorang itu sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Nah, kita kadang-kadang digiring oleh Komnas HAM dan oleh isu-isu HAM dan lain sebagainya bahwa ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Apakah kita pernah bertanya mengapa melanggar HAM? Ya, apakah sudah ada kewajiban yang sudah dipenuhi? Dalam konteks kerukunan ini, apakah kita sudah ada pihak lain yang sudah menciptakan kerukunan? Atau jangan-jangan kita dibuat tidak rukun supaya ada intimidasi, ada ini memancing ini, sehingga terjadi pelanggaran HAM. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa HAM itu sejajar seperti koin mata uang, ada HAM, ada KAM, ada kewajiban asasi manusia, baru ada hak asasi manusia. Nah, ini negara agak ragu-ragu melakukan ini, agak ragu-ragu karena undang-undangnya tidak mendukung dan menunggu dari masyarakat. Masyarakat apa? Supaya negara ini tidak dianggap ikut campur urusan agama, ya. Kan ada domainnya masing-masing. Ada domainnya masing-masing, misalnya masalah ibadah. Apapun ibadah yang dilakukan oleh penganut agama tidak boleh negara itu masuk di ranah itu. Tapi kalau orang yang beribadah itu di tempat umum, bukan pada tempatnya, negara harus masuk di situ. Jadi ada batasan-batasannya gitu. Ada batasan-batasannya di mana negara boleh masuk dan di mana negara tidak boleh masuk. Negara tidak boleh masuk dalam ajaran untuk menentukan ini sesat dan tidak sesat, tidak boleh. Yang menyatakan ini menyimpang dan sesat majelis ulama. Negara harus tunduk dengan keputusan itu, karena dia tidak punya, bukan domainnya untuk menentukan itu. Tapi kalau ajaran yang sesat ataupun tidak sesat itu juga melakukan anarki di tengah jalan atas nama agama, negara harus hadir. Jadi sudah ada batasan-batasannya secara hukum seperti itu. Kemudian yang terakhir dari penanya terakhir, agama yang diakui. Kemarin ini Majelis Ulama bekerja sama dengan UIN Bandung tentang seminar nasional hukum. Nah, salah satu juga saya saya menjadi moderator di situ kemarin itu. Jadi pembicaranya dari secara nasional, ya dari Jakarta, dari para pejabat. Itu juga membicarakan masalah ini. Agama ini masih rancu tuh. Agama yang diakui, siapa yang mengakui? Kemudian perlu diatur agama yang dianut. Agama yang diakui dengan yang dianut berbeda. Kalau agama yang dianut itu diusulkan oleh seorang pakar hukum, ada batasannya. Kalau agama itu dianut, diatur undang-undang lebih dari 100.000 baru diakui oleh negara, itu bisa ditetapkan dalam undang-undang nanti. Misalnya ada orang baru bikin agama, cuma anggotanya 10.000 minta diakui, nggak bisa diakui. Jadi akan ada nanti aturan hukum, misalnya kalau Anda punya pengikut 1 juta, boleh bikin agama baru diakui. Jadi agama tersendiri diakui. Artinya sudah dianut, ada pengikutnya. Tapi kalau nggak jelas siapa penganutnya, kemudian klaim sana klaim sini, ya untuk mengakui itu masih belum ada pengakuan seperti itu.
Jadi ini memang perlu diatur undang-undang ke depan ini. Agama yang diakui itu harus dimulai dari agama yang dianut. Jangan nanti diakui tapi nggak dianut, atau dianut tapi seperti agama Yahudi misalnya. Walaupun atas nama hak asasi manusia, agama Yahudi di Indonesia ini dianut mungkin nggak lebih dari 1000 orang itu. Apakah boleh nanti membangun sinagog orang Yahudi? Ya tentu ada harus diatur dalam undang-undang. Tidak bisa serampangan, asal diakui. Dan nanti akhirnya si Lia Edan itu juga bikin agama baru, minta diakui padahal pengikutnya nggak lebih daripada 5.000 orang itu, atau mungkin nggak lebih dari 1.000 orang itu. Jadi itu batasan-batasannya seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Semua penanya 5 orang tadi saya kira sudah terjawab semua ya secara detail. Sebenarnya masih banyak saya lihat yang lain untuk bertanya, tapi waktu kita tinggal 5 menit ini. Ini tergantung kesepakatan kita. Tadi kita sudah sepakat berakhir pada jam 11 ya. Jadi apa jam 5 menit ini kita ajukan pertanyaan, mungkin kita akan melewat jam 11 nantinya. Nanti saya kira mungkin besok masih ada waktu lah untuk kita lanjutkan. Barangkali malam ini bisa kita pikirkan apa persoalan-persoalan yang krusial yang perlu kita pertanyakan. Ya besok masih ada kesempatan lah. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Ketua MUI ya, akan memberikan sambutan sedikit ya. Saya perlu kesepakatan dari kita, karena besok itu kan kita masih melanjut sisi 2 dan 3 untuk memperdalam lebih detail tentang Syiah ini. Jadi kita mulai jam berapa besok? Kira-kira kalau jam 9 bisa siap tak kita? Siap ya? Jadi jam 9 siap ya? Jadi kalau jam 8 terlalu pagi, nanti yang jauh-jauh mungkin tak terkejar, nanti kita baru berdatangan. Jam 9 dari MUI Pinang ada ngusul, silakan Pak. Yang mana? Nah, sekarang gini, karena yang kita undang itu adalah atas nama ormas. Jadi kalau sudah di luar itu sebagai pendengar dulu lah, karena kita prioritaskan begitu. Undangan kita semua atas nama ormas apa, kemudian apa jabatannya. Ini kan ada di bawah 2 orang anggota ormasnya itu ya. Jadi kalau di luar ormas, saya kira walaupun ada hal-hal penting nanti barangkali disampaikan dalam luar forum inilah, karena nanti kita lari daripada apa yang kita undang itu. Saya kira begitu. Kemudian mari kita dengar sebentar, ada pengarahan dari Bapak Ketua MUI kepada Pak Kiai Usman, kami silakan. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum kita akhiri ada sedikit penyampaian yang merupakan ya katakanlah gagasan menyikapi persoalan-persoalan yang muncul, terutama ajang-ajang sempalan yang tidak hanya sebatas kepada Syiah tapi juga yang lain-lain. Bagaimana supaya semua itu ya katakanlah tidak bisa marajalela seenaknya. Maka dari itu ada gagasan, mumpung beliau Profesor Baharun ada di sini yang menekuni tentang hukum dan kajian-kajian di dalam Majelis Ulama Pusat. Mungkin ada pemikiran begini Profesor, dan ini bisa dituangkan ataupun diupayakan ya, diupayakan dibahas di pusat. Yang pertama, memang sterilisasi anggota dewan itu mau nggak mau, setiap keputusan yang menyangkut masalah agama memang Majelis Ulama diharapkan ambil bahagian. Jadi tidak murni kepada anggota dewan yang punya otoritas untuk membuat undang-undang,
setidaknya ada masukan-masukan penting dari Majelis Ulama. Kemudian saya ingat betul ketika Al-Qiyadah diputuskan sesat, pada saat itu saya langsung telepon Pak Kiai Ma'ruf, Pak Kiai, mungkin Majelis Ulama mengevaluasi materi agama, materi akidah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ini sebagai upaya antisipasi masuknya acak-acak sempalan di sekolah. Kemudian juga sterilisasi guru-guru agama yang ngajar agama Islam di sekolah-sekolah. Kemudian juga kepala-kepala sekolah. Karena kalau sudah paham ini masuk melalui lembaga pendidikan itu mencekam, sangat kuat. Sangat kuat. Kemudian sterilisasi kepada angkatan, darat, udara, laut, polisi, iya. Kemudian kesemuanya lah. Karena kalau sudah paham ini masuk kepada penguasa, itu paling mudah, paling cepat berkembangnya. Ya, paling cepat berkembangnya. Apalagi ke bupatinya, gubernurnya, wah ya. Kemudian juga saya ingat betul, saya punya teman pengusaha, dia itu terlibat di satu kelompok yang terindikasi nggak benar, sesat. Nah, nampaknya yang dapat kapling usaha ini mereka orang semua. Ini juga harus diantisipasi. Ya, ini mungkin tugas kita lah, mungkin ini sedikit pemikiran dari bawah bisa dibawa ke pusat sehingga menjadi satu, ya katakanlah pemikiran, jadi ketetapan di pusat itu untuk bisa memberikan satu, ya, rasa aman terhadap terjaganya akidah Islamiyah. Saya kira banyak hal yang mungkin bisa kita upayakan. Ini tergantung kita semua bagaimana dan sebagainya. Tapi yang penting, ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini, ayo kita bangun ukhuwah. Ya, bangun ukhuwah ya. Namun kita harus tahu juga mana wilayah-wilayah perbedaan kita harus toleransi, mana wilayah penyimpangan yang harus diamputasi. Jangan wilayah perbedaan itu dikategorikan penyimpangan berbahaya. Mana daerah penyimpangan dianggap perbedaan, itu juga berbahaya. Nah, Syiah dan Ahlussunnah ini memang bukan wilayah perbedaan, tetapi ini ada wilayah akidah yang nggak bisa ditoleransi, memang harus diamputasi. Maka dari itu kita harus bangun kekuatan ukhuwah Islamiyah, karena persamaan iman dan Islam. Saya kira itu. Sekian ditambah sedikit, kita kembangkan besok insya Allah ya. Mumpung ada tim ketua tim kajian hukum di Majelis Ulama, ayo silakan bapak-bapak nanti disampaikan semua, mungkin menjadi bahan pemikiran nanti di pusat dibahas. Kami juga kadang berpikir Pak Ketua, di Jakarta itu untuk jajan ketua itu harus ada sterilisasi memang ya, harus steril memang, harus steril dari paham ini semua, sehingga ketika ada keputusan fatwa A mereka sudah nggak bisa ngelak lagi, sudah final ya, sudah final. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua MUI. Kemudian acara season pertama kita pada hari ini telah selesai ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian kita semua. Jangan lupa kita lanjutkan besok pagi jam 9 sudah ting kita mulai untuk acara season kedua, dan lanjut nanti siangnya season ketiga. Kita akan tutup ini sore, mungkin pada asar kalau bisa berjalan dengan baik, lancar, kita tutup sorenya pada asar ya. Kemudian pada malam hari ini kami selaku penyelenggara dan moderator menyampaikan terima kasih. Mari kita tutup
pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.